Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyusun program di MATLAB ya. Khususnya untuk bab satu tentang persamaan diferensial ordinal. Walaupun ada beberapa cara di MATLAB di video kali ini gitu ya. Saya akan menjelaskan bagaimana gitu ya kita menyusun program gitu ya di MATLAB untuk mencari ataupun menyelesaikan persamaan diferensial ordinal ya. Dimana persamaan diferensial ordinal yang akan kita selesaikan bersama dalam video kali ini yaitu persamaan diferensial ordinal non simultan. Nah, di sini di di modul kalian itu dicontohkan di bab satu ya, persamaan diferensial ordinal jenis initial value problem ya. Kenapa dibilang jenis initial value problem? Karena di sini diketahui eh, kondisi awal ya, kondisi awalnya bahwa x sama dengan x0 dan juga y sama dengan y0, di mana x0 dan y0 nanti akan berupa angka ya. Nah, ada beberapa cara ya ketika kita menggunakan MATLAB ataupun pemrograman di MATLAB untuk menyelesaikan persamaan differential ordinal gitu ya. Nah, salah satunya yang paling sering digunakan ataupun paling mudah dan juga sudah dikenalkan di matematika teknik kimia ya, MTK 1 atau MTK 2 gitu ya. Untuk teman-teman angkatan 2020 ini gitu ya, itu kita bisa menggunakan rungkuta ya, runskuta atau metode numeris ya, karena di sini kita menerapkan metode numeris dalam menyelesaikan persamaan diferensial ordinal. Maka salah satu metode ya ataupun persamaan yang bisa kita gunakan adalah metode ataupun cara runskuta untuk mencari nilai dari sebuah ataupun suatu persamaan diferensial ordinal gitu ya, dimana di MTK mungkin sudah pernah dijelaskan bahwa persamaan diferensial ordinal ini kenapa dibilang sebagai ordinal, karena dia memiliki orde gitu ya, ataupun tingkatan ataupun level gitu ya, dimana orde itu dilihat berapa pangkat yang dimiliki oleh variabel bebas yang ada di persamaan tersebut. Kalau di dy per dx sama dengan fx, y ini, maka x itu disebut sebagai variabel bebas gitu ya. Nah, ini adalah bentuk persamaan ya. Ketika kita ataupun rungkuta ini gitu ya, ataupun rumus kuta ini, di mana untuk mencari nilai y pada interval berikutnya atau pada x i plus satunya, kita bisa menggunakan ataupun menggunakan rumus runskuta ya, di mana nilai fungsi akan sama dengan fungsi sebelumnya ataupun yi plus 1 sama dengan yi plus 1/6 dikalikan dengan k1 ditambah 2k2 ditambah 2k3 dan juga ditambah k4, di mana k1 ini ya nanti bisa kita hitung nilainya, di mana k1 adalah fungsi dengan input xi dan juga yi dikalikan dengan delta x ya. Terus K2 adalah fungsi dengan variabel inputnya adalah xi plus delta x per 2 dan yi plus k1 per 2 dikalikan dengan delta x ya. K3 adalah f ataupun fungsi dengan input variabelnya x1 plus delta x per 2 dan yi plus k2 per 2 dikalikan dengan delta x gitu ya. Dan keempat itu adalah f x dengan input variabel xi plus delta x dan yi plus k3 dikalikan dengan delta x. Dimana untuk xi plus 1 ataupun nilai x pada langkah ataupun interval berikutnya akan sama dengan xi plus delta x gitu ya. Nah, di sini dicontohkan ya, ada sebuah persamaan diferensial ordinal gitu ya. dy per dx sama dengan x pangkat 0,6 plus y pangkat 0,5, di mana dia punya initial value ataupun nilai awal x0-nya adalah 0,5 gitu ya. Y0-nya sama dengan 0,4 gitu ya. Di mana diminta untuk menghitung nilai y sampai x ke n, di mana x ke n-nya adalah 1,5 gitu ya. Di mana jumlah increment yang diinginkan adalah 20 ya. Increment ini semakin besar semakin bagus sebenarnya nilainya, tapi di sini diambil 20 gitu ya, dimana untuk nilai awal x0 adalah 0,5 dan batas akhir xn-nya adalah 1,5 gitu ya, dimana delta x itu nanti adalah selisih antara xn dan juga x0-nya dibagi dengan jumlah increment yang mau kita terapkan dalam pemrograman kita gitu ya, dimana loop yang kita gunakan nanti akan menggunakan while ya,
for ya. Oke, kita coba di program MATLAB-nya ya. Di MATLAB ya. Oke, awal ya. Kita kasih judul dulu. Di sini PD ordinar. Initial value ya. Kita menggunakan rumus Kuta ya. Standar clear all CLC ya. Clear all CLC kalian udah tahu ya, nanti untuk meng-clear tampilan command window yang ada sebelumnya. Mungkin sebelumnya kalian pernah nge-running program muncul di command window dan kita pengen membersihkan itu, jadi di program berikutnya atau program yang mau kita jalankan berikutnya kalian cukup tambahkan clear all dan juga CLC ya. Dimana di sini kita punya fungsi ya, dy per dx itu sama dengan x pangkat 0,6 ya, ditambah y pangkat 0,5 dimana untuk nilai awalnya ya, nilai awal ya, x0 ya, x0 yang pertama ya, itu nanti akan sama dengan 0,5 ya. Terus y0 tadi ada yang pertama itu data awalnya sama dengan 0,4 ya. Ini juga ada di soal, dimana x akhirnya ya, x akhir ya, akhir itu adalah 1,5 atau x akhir sama dengan 1,5. Ingat-ingat kalau kita memberikan pecahan tidak menggunakan koma ya, tanda koma, tapi menggunakan titik ya. Dimana n increment tadi diminta 20 ya. Ini adalah jumlah increment ya. Terus kita mencari nilai dx ya, atau delta. Deltanya adalah x akhir dikurangi dengan x0 ya. X0 dibagi n ya. Ini nilai increment ya. Bedakan jumlah dengan nilai increment. Oke. Dimana i ya, ataupun urutan datanya itu kita mulai dengan 1 ya. Terus kita bikin display standar ya. Kita mau nampilkan apa aja di sini, nilai x dan juga nilai y. Jadi kita bisa ketahui ataupun lihat nanti seiring dengan perubahan nilai x, nanti nilai y-nya itu seperti apa. Yang sama, kematikannya di copy. Itu saja ya. Oke, tadi kita diminta untuk menggunakan while ya, di mana x x0i ya, atau nilai awal tadi ya, harus lebih kecil atau sama dengan ya, lebih kecil sama dengan x akhirnya ya, x akhir ditambah dengan dx ya. Jadi batasan program ini di running atau berhenti itu ketika
X-nya itu mencapai nilai X akhir ditambah dengan DX. Oke, kita step pertama kita menghitung dulu ya. Hitung nilai K1 ya. Gimana untuk menghitung nilai K1 ya. Ini kita gunakan F ya. Di mana F itu hasil perhitungan ataupun input nilai fungsi ya, nilai fungsi dari fungsi yang kita miliki ya. Dimana untuk K1 ya, fungsinya itu nanti kita namai dengan Runskutta gitu ya. Runskutta ya, Runskutta aja lah ya, yang paling gampang ya. Ini inputnya adalah X0 I ya, tergantung I ataupun increment yang keberapa ya. Ini Y0I ya. Yang berikutnya oke, di sini nilai K1 ya. Jadi nilai K1 itu akan sama dengan fungsi dikalikan dengan dx ya. Terus yang berikutnya kita menghitung K2 ya. Mirip ini ya. Tapi nanti input variabelnya yang beda ya. X0i ditambah dengan dx per 2 ya. Ini ditambah dx per 2 ya. Terus Y0i ini ditambah K1 per 2. Oke. Baru nanti masuk K2 sama dengan F dikalikan dengan dx. Oke. Berikutnya kita menghitung K3. Ya, K3 ini mirip dengan menghitung K2 ya. Tapi di sini diganti K2 lupa ya. Ini nilainya jadi K3 F dikalikan dengan dx ya, semoga nggak ada yang keliru. Oke, terakhir kita hitung K4 ya. K4 mirip. Oke, hitung K4. K4 ini cukup ditambah dx saja. Ini ditambah dengan K3. Oke, ini K4 jangan lupa F dikali dx. Oke. Udah. Dimana kenaikan dari X ini ya harus kita jabarkan. Hitung X saat I plus 1 ya. I plus 1 atau pada saat X kedua, X ketiga ya, dan juga X ke N atau X ke 20 ya. Maka nilai X0 I plus 1-nya itu sama dengan X0i atau X sebelumnya X0i ditambah dengan dx karena nilai incrementnya itu dx ya.
Oke, terakhir kita menghitung ya. Di sini nilai rumus kutanya berapa ya. Rumus kuta terutama nilai Y. Tadi kita gunakan persamaan awal tadi ya, yang ada di diktat bahwa nilai Y 0 ya, pada langkah I plus 1 ya, langkah berikutnya ataupun langkah akhir ini ya, akan sama dengan Y0I ya, Y0I atau pada langkah sebelumnya ditambah 1/6 ya, dikali K1 ya, K1 plus 2, K2 plus 2, K3 plus K4 ya. Terus kita mau munculkan hasilnya menggunakan fprintf ya. Ingat lagi cara menggunakan fprintf ya. Jangan lupa ini nih kode andalannya persen 2.3, 3.4 ya, tergantung berapa angka di belakang koma yang mau kalian tampilkan. Persen 2.3 F ya. Di sebentar, ini saya nyari pembagi baliknya di mana ya? Pembagi baliknya di mana ini? Sebentar, lagi nyari. Cara pakai laptop nih ya, jadi lupa. Salah. Pembagi balik. Aduh, nggak ketemu lagi. Oke, nanti kita perbaiki deh ya. Oke, ini dulu n aksen. Jangan lupa kita tuliskan juga variabel apa yang mau kita tampilkan. Ini koma x sama y ya, y0 y. Oke, ini nanti nyamping sih ya. Terus I itu mengalami kenaikan dari I plus 1. Ya. Berikutnya kita buat function ya di video sebelumnya ya. Mungkin kalian udah latihan ya bagaimana membuat fungsi dalam fungsi. Function program RK nanti akan di save sebagai nama file kalian ya dengan n ya. Di sini kita buat function ya, function ya. Function, nama functionnya fx sama dengan ya, ini kita namai tadi rungkuta ya. Rungkuta inputnya x, y ya. Terus di mana fx-nya atau persamaan utamanya adalah ini tadi ya, kita copy aja yang di atas ini. Biar cepat. Oke. X pangkat 0,6 plus Y pangkat 0,5. Oke. Ya, ini saya belum berhasil nyari yang perbaliknya ini. Baliknya ini di mana? Ya, ini hasilnya nyamping. Oh, ini nih. Oke, udah.
Oke, terus kita save ya. Kita menyesuaikan nama fungsinya. Kita campur dulu aja lah di sini. Oke, terus kita run. Oh, ini kurang rapi ya. Nilai K1, K2, K3-nya lupa saya beri titik koma. Oh, ini. Oke. Gagal kelewat. Coba kita run lagi. Ya, ini ada kelebihan koma ini di mana ini? Y0i x0i. Oh, ini di sini. Oke, kita run lagi. Error terus ya. Oke, itu ya salah satu apa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan bersama diferensial ordinal, salah satunya menggunakan Rungkuta. Nanti akan saya buatkan video lagi ya, bagaimana kita menyelesaikan bersama diferensial ordinal menggunakan toolbox yang ada di MATLAB. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.